wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hari ini kita bersuka cita karena kita bisa merayakan Natal bersama-sama, ya kan Kak Elsa? Iya dong, iya Kak, udah lama kita ibadah untuk merayakan Natal ya. Hampir 2 tahun loh. Wow, lama kali ya. Hari ini kita semuanya bersuka cita, kita bersenang-senang karena Tuhan Yesus telah lahir ke dunia. Amin. Hari ini kita merayakannya. Oh iya Kak Elsa, kita juga punya kata kunci loh. Apa tuh Kak kata kunci kita? Kata kuncinya adalah Yesus lahir ke dunia, aku bersuka cita. Oh. Ayo Kak Elsa, kita ajak semua jagoan sigu yang di rumah. Sama-sama kita ucapkan, kata kunci kita adalah Yesus lahir ke dunia, aku bersuka cita. Beri dong tepuk tangan buat kelahiran Tuhan Yesus. Yes. Amin. Amin. Yuk jagoan sigu semua yang di rumah, bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Tapi sebelum muji Tuhan kita mau ngapain Kak Elsa? Kita mau berdoa dulu dong. Oke, yuk sebelum kita mulai ibadah Natal kita mau bersatu dalam doa. Semua jagoan sigu lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kami bisa merayakan hari Natal bersama-sama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau lahir ke dunia dan menjadi seperti manusia, untuk datang ke dunia menghapuskan semua dosa kami dan menebus kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena Engkau mengasihi kami. Hari ini Tuhan kami mau bersuka cita, mau beribadah merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Berkati semua jagoan sigu yang ada di rumah mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan Raja Sorga, sembah dan puji Sang Raja. Bernyanyilah kamu tentara malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, turut menjadi manusia.
Sang Raja.
Oke, jagoan Sigul, kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita ucapkan ayat firman kita dari 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Yuk mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat-Mu Tuhan, penyertaan-Mu. Saat ini para jagoan Sigul akan mengumpulkan persembahan Tuhan. Biar setiap persembahan yang mereka berikan Tuhan Yesus bisa laik di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Persiapkannya persembahannya bisa lewat celengan, amplop, dan selainnya. Oke, mari kita mengumpulkan persembahan sekalian bernyanyi. Katakan, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Malam kudus, bintang pertanda, hanya para gembala datang bersama, bukan di istana, hanya kandang domba. Bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Yang kau pinta bukanlah harta, hati yang sederhana lebih berharga. Yang ku percaya Engkau beserta, berikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah
Terima kasih Tuhan Yesus. Buat Natal kami hari ini Tuhan, kami sangat bersuka cita Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan atas kelahiran-Mu Tuhan. Tuhan, berkati sebentar lagi setiap jagoan Sigo akan mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu yang dalam hati mereka Tuhan. Mereka Tuhan bisa tertib Tuhan Yesus mendengarkannya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Aduh, gimana ya persiapan aku? Waktunya udah mepet, mau pergi Natal. Mana muka belum? Siapa? Aduh, masuk, ribet sih. Masuk aja. Hai Kak Silva, selamat hari Natal Kak Silva. Selamat Natal Kak Tina. Aduh, lagi repot. Ih Kak Silva, lagi repot ngapain sih Kak Silva? Ini, tapi mau persiapan Natal Kak Tin. Jadi kalau Natal itu kan di mana-mana orang datang itu udah wah-wah, udah wangi-wangi, udah cantik-cantik, ganteng-ganteng. Aku juga pengen dong datang ke Natalan itu yang perfect gitu. Jadi udah touch up lah, udah pakai bedak semuanya. Pengen gitu sih Kak Tin. Oh gitu ya Kak. Kan Natal kan kayak gitu. Tampil cantik gitu ya Kak. Iya, kalau boleh cetar. Cetar ya Kak. Ih Kak Silva, tapi tahu nggak dulu? Apa tuh Kak Tin? Pas Yesus lahir itu ternyata kabarnya itu disampaikan kepada gembala-gembala itu nggak dengan persiapan apa-apa loh Kak Silva. Maksudnya gimana sih nggak ada persiapan apa-apa? Iya, gembala itu nggak mempersiapkan apa-apa untuk dibawa untuk Yesus. Nggak kayak kita sekarang sibuk mempersiapkan ya kayak gini-gini Kak Silva. Oh, jadi gimana dong ini? Nah, Kak Silva, karena hari ini kita merayakan hari kelahiran Yesus, nah, kita mau nonton video kelahiran Tuhan Yesus lagi ya, sambil kita lihat gimana sih sebenarnya cerita tentang gembala-gembala itu. Benar sekali Kak Tin, Kak Silva juga mau lihat nih, gimana sih dengan para gembala-gembala itu, pakai persiapan kayak Kak Silva atau enggak sih ya? Iya Kak Silva. Nah, sekalian kita ajak juga semua jagoan Sigu di rumah untuk saksikan video kelahiran Tuhan Yesus berikut ini. Hei, ini kayak tempat anak Allah itu dilahirkan. Joy, Chris. Bayinya sudah mau lahir. Ada selimut di belakang keledai dan kita membutuhkan air. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar.
Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi bagi umat manusia. Apa kalian mendengarnya? Ya, apa itu? Ayo! Hai, kami kembali dan membawa tamu. Kami juga. Yesus telah lahir. Sembah dan puji Dia. Yusuf benar. Rencana Tuhan ternyata berhasil, walaupun tidak seperti yang diduga. Tapi tepat seperti yang Tuhan inginkan. Inilah kasih. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah mengasihi kita dan mengutus anaknya untuk semua orang. Kak Silva, itu tadi video kelahiran Tuhan Yesus. Iya, Kak Silva tadi udah lihat kan gimana tuh sikap para gembala saat dikasih tahu kabar sukacita sama malaikat Tuhan. Iya, Kak Silva juga udah lihat. Para jogon sigu yang di rumah juga pasti udah lihat. Iya sih Kak Tin. Tapi ada pertanyaan nih Kak Tina. Apa itu Kak? Yang jadi pertanyaan Kak Silva, kenapa ya para malaikat itu datangnya sama para gembala gitu? Kenapa sih berita kelahiran Yesus itu nggak disampaikan ke raja-raja paling hebat atau ke imam-imam nih yang selalu membaca firman? Kenapa harus ke gembala-gembala? Nah, pertanyaan bagus Kak Silva. Nah, tentunya Tuhan memilih gembala-gembala sebagai orang yang pertama kali untuk disampaikan kabar besar ini, kabar bahagia ini. Iya. Bukan satu kebetulan Kak Silva. Oh ya? Nah, pada waktu malam kelahiran Yesus, para gembala-gembala ini adalah orang-orang yang berjaga-jaga Kak Silva. Mereka sedang menjaga para ternaknya. Oh iya, nggak tiduran ya Kak ya? Nah, mungkin orang-orang pada saat itu udah terlelap, tapi para gembala ini mereka masih tetap berjaga. Para gembala saat itu mungkin sangat terkejut Kak Silva ketika mereka didatangi oleh malaikat-malaikat yang memberitahukan kabar sukacita kelahiran Yesus. Iya. Nah, kenapa Tuhan itu memilih gembala yang pada dasarnya bukan siapa-siapa ya Kak Silva? Bahkan bukan memiliki status yang tinggi seperti raja, pemerintah. Orang sederhana lah ya Kak. Sederhana Kak Silva. Nah, Tuhan memilih gembala bukan karena gembala itu orang yang penting, tapi Tuhan melihat hati gembala yang tulus Kak Silva. Oh, gitu ya. Iya, pada saat mereka menerima kabar dari malaikat itu, Kak Silva tahu nggak respon hati mereka? Mereka begitu bersukacita Kak Silva. Iya betul Kak Tin, bersukacita. Bahkan mereka langsung pergi ke kota Bethlehem untuk melihat
bayi Yesus yang sudah lahir di kandang domba, Kak Silva. Iya ya Kak Tin. Mungkin kalau disampaikan kepada orang-orang terkemuka, mereka pasti mikir dulu, cari dulu beritanya. Bener apa enggak? Pasti gitu ya Kak Tin? Apa hoax atau enggak? Hoax atau enggak gitu. Bener, Kak. Tapi karena disampaikan ke para gembala, gembala itu responnya langsung cepet ya. Betul, seketika Kak. itu langsung bersuka cita gitu ya Kak Tin. Iya, bahkan para gembala itu dengan kerelaan hati, mereka nggak menunggu waktu lagi, mereka langsung pergi dengan hati yang rindu dan sukacita untuk menemui Yesus pada saat itu, Kak Silva. Luar biasa Kak Tin. Sekarang Kak Silva jadi merasa bersalah nih dandan. Nggak apa-apa Kak Silva. Yang penting Kak Silva harus meniru seperti gembala tadi, mempunyai respon hati yang benar. Hati yang benar ya. Betul Kak Silva. Jadi responnya itu bukan karena penampilan gitu ya Kak. Tapi ada lagi nih yang mau Kak Silva tanya Kak Tina. Apa itu Kak? Kenapa gitu para gembala-gembala ini mereka langsung pergi aja gitu begitu berita ini disampaikan. Kenapa mereka nggak coba, kan yang mau lahir ini kan raja di atas segala raja gitu loh. Kenapa mereka nggak persiapan yang mandi dulu, apa dulu, pakai pakaian baju bagus-bagus gitu? Kenapa ya Kak Tin? Iya juga sih. Tapi Kak Silva, berita kesukaan yang besar ini, berita kelahiran Yesus ini memang suatu kabar yang dinantikan banyak orang Kak Silva. Iya. Dan bahkan kelahiran Yesus kan juga udah dinubuatkan jauh-jauh hari loh. Iya. Bahkan berabad-abad sebelum kelahiran Yesus itu sendiri. Iya, tapi Tuhan sendiri memilih untuk lahir di tempat yang sederhana Kak Silva, di kandang domba. Tuhan juga mau agar kita itu seperti gembala yang bukan siapa-siapa dan belum tentu mampu untuk menyiapkan kado yang terbaik buat Tuhan Yesus pada saat itu. Dia hanya ingin hati para gembala yang tadi Kak Silva, begitu sukacita dan rindu untuk menemui sang juru selamat kita. Iya. Wah, dari apa yang Kak Tina sampaikan tadi, ternyata ya Kak Tin, kelahiran Yesus itu mempunyai makna kesederhanaan ya. Betul Kak Silva. Jadi walaupun kita bersukacita karena kelahiran Yesus sang juru selamat kita, nah Tuhan yang lahir di kandang domba dengan kesederhanaannya juga menjadi teladan buat kita bahwa kalau kita merayakan Natal nggak perlu tuh dengan penampilan yang pesta yang pesta pora gitu ya Kak. Berfoya-foya, harus belanja baju baru, sepatu baru, semua dari ujung rambut sampai kaki Kak Silva biasanya harus baru kan kalau Natal. Iya benar. Nah, ini Tuhan kasih teladan bahwa Tuhan sendiri lahir di tempat yang sederhana Kak Silva. Nah kita juga harus memaknai Natal kita sama seperti Tuhan. Gak perlu dengan segala sesuatunya baru. Justru kita harus lebih mementingkan gimana respon hati kita Kak Silva. Iya benar ya Kak Tin. Jadi Kak Silva malu deh ini. Aduh, ternyata sebelum mempersiapkan pakaian kita yang bagus, sebenarnya yang paling diutamakan itu adalah mempersiapkan hati kita ya Kak Tin. Iya, menyambut kelahiran Yesus seperti para gembala tadi. Mereka menyambut Yesus itu dengan sukacita gitu. Sukacitanya bukan karena baju baru, bukan karena ini sudah Natal gitu ya Kak Tin. Wah, bahkan Kak Silva ada juga nih anak-anak sekolah minggu nggak sukacita pergi ke Natal kalau nggak baju baru. Ada, iya benar. Ada loh Kak Tin. Jadi salah ya Kak. Sampai nangis-nangis loh. Betul Kak Silva. Benar. Terlebih lagi kondisi saat ini Kak Silva, masa pandemik. Kak Silva bisa bayangkan di luar sana juga ada banyak teman-teman kita yang nggak bisa beli baju baru Kak Silva. Iya benar sih Kak Tin. Buru-buru beli baju baru Kak. Makan aja mungkin susah ya Kak. Mikir makan ya Kak Tin. Nah dengan kelahiran Yesus juga kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Maka Tuhan hadir ke dunia, kita juga harus mengasihi sesama Kak Silva. Wah, jadi maknanya lebih luas nih Kak Tin ya. Kak Silva. Berarti di Natal ini kita nggak harus berpikir fokus sama diri kita sendiri ya Kak Tin? Betul Kak. Tapi kita juga harus memperhatikan orang lain ya. Karena Yesus lahir bukan hanya untuk menebus
kita berdua dong. Iya. Tapi juga untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya sama Tuhan ya Kak. Betul Kak. Wow, Jadi nggak ada luar salahnya biasa. kalau kita punya berkat, kita bisa bantu teman-teman jagoan Sigu kalau ada yang membutuhkan ya Kak Silva. Iya benar-benar Kak Tin, benar sekali. Apalagi ya Kak Tin, waktu-waktu ini ya kita bisa lihat kabar di mana-mana, banjir di mana-mana gitu. Betul Kak. Daripada mikirin baju baru, harusnya kita mikirin bagaimana kita bisa menolong mereka ya Kak Tin. Iya Kak, kalau ada baju-baju yang bisa dibantu teman-teman kita yang membutuhkan ya. Ya jagoan Sigu di rumah. Nah, itu Kak Silva, kalau kita memaknai Natal kita juga harus mengasihi sesama kita. Karena Yesus sendiri juga sudah mengasihi kita, udah lahir ke dunia, menebus dosa-dosa kita ya Kak. Amin Kak. Dan satu lagi Kak Silva, apa tuh Kak Tin? Pesan yang terpenting di Natal kita hari ini juga Kak Silva. Pesan apa itu? Tapi tadi udah ada pesannya, ini ada pesan lagi? Ini yang satu yang paling penting. Oke. Nah, makna kelahiran Yesus juga kita sebagai murid-muridnya, anak-anaknya, kita juga harus bisa menjadi saksi Kristus Kak Silva. Menjadi saksi Kristus sama kayak gembala-gembala tadi yang menyiarkan kelahiran Yesus gitu? Betul Kak Silva. Tapi kan kita bukan pendeta ya Kak. Kita kan bukan pendeta gitu yang bisa berkhotbah di antara jemaat-jemaat menyaksikan kelahiran Yesus. Gimana dong caranya supaya jagoan Sigu di rumah juga seperti yang Kak Tina bilang, sama seperti gembala yang menyiarkan kelahiran Yesus. Gimana dong yang harus dibuat? Betul Kak Silva. Kak Silva, kita walaupun nggak bertugas sebagai pelayan atau pendeta, kita anak-anak Tuhan, mau itu pembina, anak sekolah minggu, yuk kita bisa jadi berkat loh buat orang-orang di luar sana. Hidup kita harus jadi berkat. Harus jadi berkat ya. Iya Kak Silva, karena kita juga harus menunjukkan bahwa kita ini anaknya Kristus. Iya, kalau amin. kita bilang mengasihi Kristus, kita juga harus memberikan contoh seperti yang Kristus lakukan. Oke, menjadi teladan ya Kak Tin. Nah, kita juga jangan lupa ketika kita hari ini memaknai kelahiran Kristus Kak Silva, seperti para gembala tadi, ketika mereka dikabarkan kabar sukacita kelahiran Yesus, mereka nggak sabar untuk menyiarkannya ke mana aja, ke orang siapa saja yang mereka temui Kak Silva. Itu menandakan mereka sangat bersukacita dan mereka sangat gembira karena kelahiran sangat Yesus. Senang ya. Betul Kak. Berarti kita bisa baca dong firmannya ini Kak. Iya Kak Silva. Nih ada ayat firman Tuhan di mana kita melihat bahwa para gembala-gembala tadi juga sangat excited, sangat bersukacita untuk mengabarkan kelahiran Yesus kepada semua orang. Kita sama-sama baca di Lukas 2. Lukas 2 ayat 17 sampai 18. Jagoan Sigu. Kak Silva baca ya. Buka Alkitabnya ya Kak. Oh iya, buka Alkitabnya dan Kak Silva bacain boleh? Ya, Kak Silva, silakan Kak Silva. Lukas 2 ayat 17 sampai 18. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Kak Tina, dari sini luar biasa ya, para gembala itu sudah menjadi saksi. Mereka langsung gak sabar gitu, begitu mereka ketemu bayi Yesus, mereka langsung memberitakan berita kelahiran Tuhan Yesus. Dan mereka sudah berhasil menjadi saksi Kristus Kak Tina ya. Hebat ya. Wow. Nah, kita juga mau seperti itu ya Kak Silva. Iya banget Kak Tina. Sekarang ini kita seringkali di Natal itu kita lupa menceritakan makna kelahiran Yesus. Justru kita hanya mempersiapkan, tadi bajunya bagus ya, acaranya bagus ya. Kita lupa loh Kak Tin menceritakan Yesus itu sendiri ya Kak Tin. Nah iya, jagoan Sigu di rumah juga. Yuk, hari ini kalian udah mendengar firman Tuhan. Kalian juga bisa mengabarkan kabar bahagia sukacita kelahiran Yesus kepada siapapun. Teman-teman kalian di sekolah, di rumah, dimanapun kalian berada ya. Jadi kita ingatkan kembali ya Kak Tin, bahwasanya kelahiran Yesus itu punya makna. Yang pertama yaitu membawa sukacita yang besar. Seperti gembala tadi, begitu bersukacita menyambut kelahiran Yesus. Yang kedua mengandung makna
kelahiran Yesus. Ya, kesederhanaan Kak Silva, nggak perlu itu ya, kita harus semuanya baru. Toh dengan pakaian yang ada juga kita sama cantiknya kan Kak Silva. Benar sekali Kak Tina. Nggak perlu baju baru, cantiknya sama. Wow, iya benar. Yang penting hatinya Kak Silva. Iya. Yang ketiga? Nah, yang ketiga anak-anak Jagoan Sigu dan juga Kak Silva, jangan lupa kita harus jadi saksinya Yesus, saksinya Kristus. Betul Kak Silva. Kalau gitu gini Kak Tin, yuk di momen Natal ini kita berdoa supaya Jagoan Sigu yang di rumah dan setiap kita berdoa supaya mereka juga bisa menjadi saksi Kristus setelah ini. Nggak hanya mikirin baju baru, hadiah-hadiah, apalagi nunggu sinterklas. Oke deh, kalau begitu Kak Silva, kita mau berdoa dulu ya Kak Silva. Oke Kak Tina. Semua Jagoan Sigu, mari kita satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau hadir 2000 tahun lalu Tuhan ke dunia untuk menebus dosa-dosa kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami sungguh bersuka cita merayakan kelahiran-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, hari ini kami belajar Tuhan untuk terus bersuka cita karena Engkau hadir dalam kehidupan kami. Amen. Kau membawa misi keselamatan untuk semua umat manusia di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami juga mau belajar Tuhan untuk kami mau merendahkan hati kami, mengutamakan respon yang terbaik, merayakan kelahiran-Mu Bapa. Biarlah kami Tuhan mengasihi sesama kami Tuhan, menjadi berkat buat orang lain Bapa yang membutuhkan bantuan tangan kami Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan semua kami dan juga Jagoan Sigu yang ada di rumah, kami boleh menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan tempatkan kami. Di sekolah, di rumah, bahkan dimanapun Tuhan kami berada Bapa. Biarlah kami boleh menyatakan Tuhan kelahiran Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh menceritakan segala sesuatu kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami juga boleh menjadi berkat Bapa dimanapun Tuhan taruh kami Bapa. Biarlah Tuhan ketika kami di rumah kami boleh menjadi berkat bagi orang tua kami, adik-adik saudara kami, bahkan di sekolah Tuhan kami boleh menjadi berkat Tuhan, kami boleh melakukan sesuai dengan perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Bapa, kami sungguh bersuka cita, kami sungguh bersyukur atas kelahiran-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap Jagoan Sigu, kiranya hari ini mereka boleh mendapatkan berkat yang terbaik Tuhan. Mereka boleh menyatakan firman ini dan berbagi kepada siapapun Tuhan yang mereka temui Bapa, bahwa sukacita kelahiran-Mu boleh hadir bagi siapa saja pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Baik Jagoan Sigu, ibadah kita sudah selesai. Kak Silva percaya sukacita Natal sudah hadir buat kita, buat kalian semua. Dan kita percaya Natal kali ini Jagoan-Jagoan Sigu semuanya mendapat berkat yang melimpah. Berkat di dalam hati, mempunyai hati yang baru karena Kristus sudah lahir di hati kita. Amin. Nah, ibadah kita mau kita tutup. Mari Jagoan Sigu yang di rumah, kita lipat tangan, kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Bapa. Kami merayakan hari kelahiran Yesus, 2000 tahun yang lalu Bapa. Kami percaya Tuhan, kelahiran-Mu membawa arti yang dalam buat hidup kami. Engkau hadir buat kami Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Dan Engkau adalah kado terbaik yang kami miliki Bapa. Kelahiran-Mu membuat kami memperoleh keselamatan, memperoleh perjanjian yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Dan biarlah lewat Natal ini Bapa, kami semakin dipenuhkan dengan sukacita yang berasal daripada-Mu. Bapa, berkatilah setiap
Jagoan Sigu yang ada di rumah beserta dengan keluarga mereka. Biarlah di Natal kali ini sukacita Allah semakin penuh atas mereka. Biarlah kemuliaan-Mu turun atas keluarga mereka ya Bapa. Bahkan setiap kami pembina Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kami kesehatan, kekuatan yang baru. Dan terima kasih Tuhan, kalau tahun ini kami boleh merayakan Natal bersama ya Bapa. Kami tahu waktu-waktu yang lalu kami sudah melewati masa-masa yang sulit Tuhan. Tapi kali ini Tuhan Engkau yang menjadi penghiburan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu yang menyertai kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Jagoan Sigu kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Jagoan Sigu, angkat tanganmu kepada Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus dan penyertaan dari Roh Kudus yang menyertai kita mulai dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Bersukacita